Sejak dimulainya Perang Dunia Kedua di tahun 1939, saat itu negara Hungaria telah menjalin aliansi bersama negara Jerman, di mana ketika kaum Yahudi yang berada di Eropa sedang bersembunyi dari masa kekejaman pasukan Nazi, di lain sisi kaum Yahudi yang berada di Hungaria saat itu mereka hidup normal seperti biasanya dan tidak pernah mendapatkan kekerasan dari pasukan Jerman di masa tersebut. Budapest 1944. Saat itu terlihat semua orang yang berada di sana sedang asik merayakan pesta dansa dengan penuh keceriaan. Berbagai kalangan berkumpul di tempat itu untuk saling berkenalan dengan penuh kebebasan. Dan semua hal tersebut dapat diartikan kalau Perang Dunia yang saat itu sedang terjadi di Eropa tidak berdampak bagi kebebasan mereka. Lalu di tempat itu juga kita diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Alec Cohen, di mana dirinya berasal dari desa Kisvrada yang merantau ke ibu kota dengan sahabatnya yang bernama Ferenc. Ketika mereka telah berada di ibu kota, mereka pun bekerja di sebuah toko reparasi milik keluarga Joseph, serta di ibu kota itu juga mereka bertemu dengan sahabat barunya yang bernama Lajos. Suatu malam ketika mereka bertiga sedang menghadiri sebuah pesta dansa yang diselenggarakan di salah satu hotel di kota tersebut, saat pesta itu sedang berlangsung, terlihat Alec telah mengincar seorang gadis cantik yang juga ada di pesta itu. Ia pun berkenalan dengannya dan nama gadis itu adalah Hannah. Semenjak perkenalan itu, mereka pun semakin akrab satu sama lainnya. Keesokan harinya, Alec dan Ferenc kembali memulai rutinitas mereka seperti hari-hari biasanya. Namun di saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba terdengar sebuah berita dari sebuah radio yang memberitahukan kalau saat ini pasukan Soviet telah berada dekat dengan perbatasan negara mereka. Dan karena hal itulah, pemerintah Hungaria meminta bantuan kepada Jerman, dan Jerman pun telah mengutus pasukannya ke negara tersebut di bawah kepemimpinan Adolf Eichmann dan juga Otto Skorzeny. Ketika pasukan Jerman telah memasuki ibu kota, Joseph pun menyuruh Alec dan Ferenc untuk kembali ke kampung halamannya, dikarenakan ibu kota saat ini tidak aman bagi mereka berdua karena status yang mereka miliki. Sementara di kantor pasukan SS yang berada di Hungaria, saat itu Kolonel Eichmann sedang mendapatkan kunjungan dari seorang pemimpin dari partai Arokros bernama Zalarzi, di mana partai tersebut saat itu sangat menentang kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara Hungaria yang bernama Miklos Horthy tentang kebijakan toleran di negaranya. Alasan Zalarzi mendatangi Kolonel Eichmann dikarenakan Zalarzi ingin membuat kesepakatan yang menguntungkan bagi keduanya, di mana Zalarzi dan partainya akan mendukung Kolonel Eichmann untuk memusnahkan kaum Yahudi yang masih berada di Hungaria, karena mereka tahu kalau partai Nazi sangat menolak adanya keberadaan mereka di dalam masa supremasinya. Eichmann pun setuju dengan kesepakatan itu, dan dirinya juga akan membantu Zalarzi dalam mengkudeta Miklos Horthy. Partai Arokros dan Nazi dinyatakan telah resmi menjalin kerjasama. Kedua partai itu pun membuat sebuah program yang dinamakan The Labor Service, di mana program tersebut bertujuan untuk merekrut para pekerja paksa yang akan dipekerjakan untuk membangun fasilitas perang secepatnya sebelum pasukan sekutu memasuki area mereka. Dan diketahui juga kalau program tersebut hanya diperuntukkan bagi semua pemuda Yahudi yang berada di seluruh Hungaria. Hingga pemerintah Nazi juga telah memberikan kebijakan yang ketat bagi umat Yahudi, di mana setiap umat Yahudi wajib mengenakan lambang bintang di pakaiannya, serta mereka semua akan dikumpulkan di satu tempat yang dinamakan tempat itu dengan nama The Yellow Star House. Beralih di tempat lain, ketika Alec dan Ferenc telah sampai di kampung halamannya, saat itu mereka berdua juga telah melihat pemberitahuan tentang program yang sedang dijalankan oleh Nazi. Alec pun menceritakan tentang kecurigaannya terhadap program itu kepada ayahnya, dikarenakan program tersebut sangat memberatkan kaum mereka. Namun ayahnya mengatakan kalau mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu, dikarenakan mereka sudah pernah mengalami hal yang serupa sebelum adanya Nazi di negara mereka. Sesampainya Alec di rumah, seluruh anggota keluarganya menyambut dengan bahagia atas kehadirannya di tempat itu. Mereka pun berkumpul bersama dan menyantap jamuan makan malam yang sudah tersedia di atas meja. Di saat mereka semua mau beristirahat, saat itu Alec menyempatkan waktunya untuk mendatangi kamar saudarinya yang bernama Sofia, di mana Alec menceritakan apa saja yang saat itu telah terjadi di ibu kota semenjak Jerman memasuki kota tersebut. Ketika dirinya telah selesai bercerita, Alec pun keluar dari kamar itu dan meninggalkan rumah secara diam-diam
untuk menemui seorang pria yang bernama Balazs. Saat itu, Alec dan Balazs sedang mendatangi sebuah katedral untuk bertemu dengan Pastor Dominic yang akan membantu Alec dalam menghadapi permasalahannya. Ketika mereka telah sampai di katedral, Pastor Dominic pun memberikan sebuah sertifikat baptis yang diperuntukkan untuk Alec dan kaum Yahudi lainnya, di mana surat tersebut berfungsi untuk mengkamuflase status mereka menjadi umat Katolik Roma yang akan terhindar dari penangkapan pasukan SS. Walaupun mereka berbeda keyakinan, tetap Pastor Dominic dan Tuan Balazs telah membantu Alec dan seluruh keluarganya tanpa memandang keyakinan mereka. Hari pendaftaran pun tiba. Satu persatu pemuda Yahudi datang ke tempat itu untuk melakukan pendaftaran sebagai relawan pekerja. Sebelum mereka akan diangkut, Alec dan Ferris mengambil kesempatan itu untuk mengucapkan perpisahan kepada keluarganya. Namun di tengah perpisahan itu, Alec sempat menitipkan sebuah sertifikat baptis kepada adiknya agar nantinya keluarganya dapat menggunakan sertifikat itu untuk mengkamuflase status mereka di hadapan pasukan SS. Mereka pun diangkut dan dibawa ke sebuah kamp kerja paksa di bawah pengawasan pasukan Jerman. Hari demi hari pun telah mereka lewati. Selama mereka berada di kamp itu, mereka seringkali diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh pasukan Jerman, di mana mereka harus terlihat segar di hadapan para pengawas Jerman, walaupun sebenarnya mereka semua merasa tidak kuat lagi dalam pekerjaan itu. Namun di saat mereka sedang bekerja, tidak lama datanglah sebuah pesawat tempur milik pihak sekutu. Pesawat itu pun melakukan penyerangan terhadap para pekerja dan juga tentara Jerman. Alec dan Ferris yang melihat kesempatan itu, mereka pun berencana untuk memanfaatkan situasi yang ada dengan memilih untuk kabur dan meninggalkan kamp itu untuk selama-lamanya. Mereka pun terus berjalan menelusuri hutan, hingga akhirnya mereka pun berhasil sampai di desa. Namun sebelum mereka berdua berpisah, Alec pun menyarankan agar mereka berdua tidak boleh terlihat oleh warga sekitar saat mereka telah memasuki desa tersebut. Dikarenakan Alec masih mencurigai adanya orang dalam yang bekerja sama dengan pasukan Jerman. Mereka pun berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Namun setelah mereka sampai di rumah, betapa kagetnya mereka dengan situasi yang dialami di tempat itu, di mana rumah mereka telah diambil alih oleh orang lain dan semua orang Yahudi yang berada di desa itu telah dipindahkan oleh Jerman menuju barat. Melihat semua hal itu, mereka pun hanya bisa bersedih dan mempertanyakan tentang situasi yang terjadi selama mereka pergi meninggalkan desa itu. Di tengah kesedihannya itu, Tuan Balazs pun datang dan menjelaskan secara detail tentang apa yang terjadi selama mereka tidak berada di desa. Namun di tengah penjelasan itu, terlihat tentara Jerman mulai mendekat ke arah rumah pria tersebut. Quick, to the basement. You can stay there. We'll go. You will be safe, But you won't. We'll go. Sesampainya Alec di ibu kota, mereka hanya melihat semua toko dan rumah yang dulunya dimiliki oleh kaum Yahudi telah disita dan dirampas oleh pemerintahan Jerman di kota itu. Lalu di saat mereka berdua ingin menemui Joseph di kediamannya, di sana ia diberitahukan oleh seorang wanita Jerman yang sangat baik dan mengenal mereka berdua. Wanita itu pun menjelaskan kalau seluruh warga Yahudi yang berada di kota itu telah dipindahkan ke sebuah pemukiman yang dinamakan Yellow Star House. Ia pun memberikan alamat tempat itu dan mereka berdua pun pergi ke sana. Di saat mereka sampai di sana, mereka sangat kaget melihat betapa mirisnya tempat itu, di mana dalam satu ruangan terdapat beberapa anggota keluarga yang membuat mereka saling berhimpitan satu sama lainnya. Saat Alec dan Ferris memilih untuk tetap tinggal di tempat itu, dirinya seringkali bertemu dengan Hannah, seorang gadis yang pernah ditemuinya, yang juga telah dipindahkan ke Yellow Star House. Namun beberapa waktu sejak kedatangannya, Hannah sempat mendapati pengalaman buruk sekaligus tragis dalam hidupnya. Di mana pada suatu malam saat Hannah sedang pulang dari tempat kerjanya, dirinya saat itu sedang diikuti oleh dua perwira Jerman. Dan perwira itu mengikuti Hannah hingga masuk ke pemukiman Yahudi dan memasuki ruangan tempat tinggalnya. Hannah yang berlindung dalam pelukan ayahnya tidak membuat dua perwira itu merasa kasihan. Mereka pun mengambil paksa Hannah dan menembak ayahnya di hadapan orang sekitar. Ketika perwira itu berhasil mengambil Hannah dari ayahnya, perwira itu pun memaksa Hannah untuk masuk ke dalam kamar yang saat itu telah dikosongkan oleh perwira satunya. Dan seluruh orang Yahudi yang menempati ruangan itu tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan dua perwira Jerman. Namun di saat Alec tidak kuat lagi mendengar tangisan dari Hannah, selayaknya pria ia pun memberanikan diri untuk mendobrak pintu kamar itu dan membunuh dua perwira tersebut sebelum mereka meniduri kekasihnya. Setelah mereka berhasil membunuh dua perwira itu, mereka pun menguburnya di ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Alec bersama kaum Yahudi lainnya pergi menuju sebuah pabrik kaca
yang telah dialihfungsikan menjadi kantor kedutaan Swiss dan juga tempat perlindungan bagi warga Yahudi yang memiliki paspor negara tersebut. Dan kebetulan di tempat itu, Paman Hanala yang menjadi penanggung jawab di tempat tersebut bersama duta negara Swiss yang bernama Karl Lutz. Selama Karl Lutz berada di Hungaria, mereka menyelamatkan banyak sekali kaum Yahudi yang ada di sana. Mereka membantunya dengan cara memberikan selembaran surat yang berisi paspor negara Swiss kepada kaum Yahudi secara cuma-cuma, di mana surat itu nantinya dapat dipergunakan untuk pergi bermigrasi ke negara Swiss secara aman. Namun dikarenakan penyebaran surat itu berlangsung setiap harinya, pasukan dari Partai Arokros pun menangkap Ferenc yang saat itu sedang membawa begitu banyak surat tersebut di dalam tas miliknya. Melihat temannya telah ditangkap oleh pasukan Arokros, Elek pun tidak tinggal diam dan ia pun langsung menyelamatkan sahabatnya bersama Lajos. Namun sebelum mereka menjalankan aksi penyelamatan tersebut, mereka harus menyamar sebagai pasukan SS terlebih dahulu dengan mengambil pakaian 2 perwira Jerman yang mereka kubur di ruang bawah tanah. Dan setelah itu mereka pun mendatangi kantor satuan tersebut sebagai seorang perwira Jerman. Dengan bahasa Jerman yang ia kuasai, akhirnya Elek bersama Lajos berhasil menyelamatkan Ferenc dari tempat itu. Walaupun mereka sempat berhadapan dengan perwira Jerman lainnya, namun hal tersebut tidak masalah bagi mereka. Semenjak keberhasilannya itu, Elek pun mendapatkan sebuah ide yang nantinya akan digunakan untuk menyelamatkan keluarga lainnya dengan cara yang dinilai cukup sangat berbahaya bagi dirinya, di mana Elek berpikiran akan membentuk sebuah regu penyelamat dengan memanfaatkan seragam pasukan Nazi yang mereka dapatkan dari mayat tentara Jerman yang telah tewas akibat serangan sekutu di kota itu. Dengan memanfaatkan penyamaran itu, mereka pun berhasil menyelamatkan lebih banyak keluarga mereka dari tragedi Holocaust yang berada di depan sana. Namun usaha Elek dan rekannya tidak selalu berjalan cukup baik, di mana di salah satu momen ketika saudari Hana berhasil tertangkap oleh pasukan Arokros, di momen itu Elek tidak bisa menyelamatkan nyawa dari adik kekasihnya, dan peristiwa itu menjadi pukulan telak bagi Elek dan keluarga Hana. Di saat Hungaria telah berada di posisi yang kritis, saat itu Miklos Horthy yang menjabat sebagai pemimpin Hungaria di masa itu sangat kebingungan dalam memilih dengan siapa dirinya akan berpihak dalam perang yang sedang berkecambuk di negaranya. Di mana di saat itu, dirinya dipaksa untuk memilih salah satu dari 2 aliansi negara yang berkekuatan besar saat perang itu terjadi. Dan 2 aliansi yang dimaksud, yaitu Blok Sekutu dan Blok Poros. Pemimpin Hungaria itu pun memikirkan secara matang-matang hingga dirinya juga memikirkan tentang dampak apa saja yang terjadi jika Hungaria memilih menyerah dari salah satu aliansi itu. Dari banyaknya pertimbangan yang mereka lewati, akhirnya negara Hungaria memilih untuk menyerah terhadap pihak sekutu dibandingkan memilih untuk tetap bertahan dengan Blok Poros, yang sebentar lagi akan kalah dalam teater perang Eropa. Mereka pun mendatangi perwakilan Stalin di kota itu secara diam-diam untuk mengurus dokumen tentang genjatan senjata negara Hungaria terhadap pihak sekutu. Dan di keesokan harinya, berita tentang menyerahnya Hungaria terhadap sekutu pun telah disiarkan. Semua warga Hungaria yang mendengar berita tersebut pun merasa bahagia. Namun di sisi lain, pasukan Jerman merasa hal tersebut adalah sebuah penghinaan besar karena sudah mengkhianati kebaikan dari pemimpin Jerman. Pasukan Jerman pun melakukan penyerangan besar-besaran ke arah Kastel Buda, tempat di mana pemimpin Hungaria memerintah, dan menggulingkan Miklos Horthy dari masa pemerintahannya. Setelah insiden itu, Miklos Horthy bersama anaknya pun dibawa oleh Kolonel Skorzeny menuju Berlin untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu di hadapan Führer. Dikarenakan posisi pemerintah Hungaria saat itu telah kosong, maka Partai Arokros lah yang akan mengambil alih kekuasaan itu di bawah pimpinan ketua mereka yaitu Ferenc Zálorsky. Selama masa pemerintahan Zálorsky di Hungaria, hal itu menjadi mimpi buruk bagi umat Yahudi yang masih menetap di negara itu, maupun bagi mereka yang berada di kantor kedutaan Swiss. Dan singkat cerita, di saat pasukan Soviet telah mendekat ke ibu kota, saat itu Adolf Eichmann melarikan diri ke Berlin dengan membawa semua harta rampasan yang mereka dapatkan di kota itu. Sementara Elek yang saat itu masih memakai seragam perwira Jerman, dirinya terpaksa harus berada di medan pertempuran bersama pasukan Jerman lainnya yang sedang menahan serangan brutal dari pasukan Soviet. Beruntungnya setiap kali Elek ikut dalam pertempuran, dirinya selalu berhasil selamat dalam pertempuran itu. Namun ketika Elek sedang ingin membantu mengevakuasi anak-anak panti asuhan dari pertempuran yang sudah semakin dekat dengan biara mereka, saat itu mereka diberhentikan oleh pasukan Jerman dan pasukan itu pun ingin menembaki mereka dikarenakan anak-anak itu sudah dikategorikan sebagai musuh oleh pasukan tersebut.
Namun di saat Alec berada di tempat itu, ia pun mengatakan, What are you doing? There are Jews! There's a battle going on around you! There are more important issues now than killing a bunch of damn Jews! Whoa! Kill them! No one shoots! Why are you protecting them? Forget about the Jews! The Russians are everywhere! We are surrounded! And they are killing Germans! Lieutenant, let these people go. I follow Colonel Eichmann's orders. Eichmann? Eichmann has fled, you fool. I'm in command now. And I need men defending the city, not murdering innocent children and women. Now back to your posts, all of you. Now! Subs. Helen! walaupun perwira tertinggi itu mengetahui kalau Alec adalah kaum Yahudi, namun dikarenakan dirinya selalu ikut turun bergabung bersama pasukan Jerman di medan pertempuran, hal itulah yang membuat perwira tertinggi itu tetap menganggap Alec sebagai seorang prajurit sejati dibandingkan Eichmann yang lari meninggalkan pasukannya. Dan pada tahun 1957, tepatnya 13 tahun semenjak kejadian itu, kita diperlihatkan kalau seluruh kaum Yahudi yang pernah diselamatkan oleh Alec sedang menghadiri sebuah pesta pernikahan di Amerika. Dan pesta pernikahan itu adalah pesta pernikahan dari seorang anak yang pernah diselamatkan oleh Alec. Anak itu pun memberikan ucapan terima kasih kepada para tamu yang menghadiri pernikahannya dan mengatakan, You know, I'm a very blessed person. Some of you might know, parents were killed in the war. Then after the war, I was adopted, and my new parents took me to America. They taught me how to appreciate life, the truth, and happiness. I know I'm not alone in wanting to thank him. The truth is that I and thousands of others would not be alive today were it not for my father, Alec Cohen. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. What the hell am I doing this for? Lying here on my bedroom floor, finding peace in the memories of you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone.